Bapak Ibu, mari kita teruskan. Bahwa di dalam perkawinan bagaimana kita berhadapan dengan pasangan yang tidak seperti yang saya harapkan. Pasangan saya sulit, Romo, berat, susah. Biasanya yang susah itu siapa? Istri atau suami? Lihat, istri akan langsung teriak suami. Dan suami akan tetap diam. Daripada diinjek. Suatu saat, seorang ibu mengeluh pada saya, Romo, saya jengkel. Saya sudah berdoa kepada Tuhan supaya suami saya itu dibaptis. Senang kalau saya punya satu gereja, satu iman dengan suami. Saya berdoa terus. Sudah berpuluh-puluh tahun suami saya tidak berubah-ubah, malah semakin menjengkelkan. Waktu diajak, Pah, kapan mau dibaptis? Alah, kowe sing Katolik ra genah kok. Apa yang harus saya lakukan, Romo? Lalu saya datengin ibu itu, Bu, ubah doanya, ubah. Jangan minta supaya suami ibu dibaptis. Terus saya harus berdoa apa? Minta supaya ibu bisa menerima suami yang seperti itu. Menerima. Dan di saat setelah ibu itu menerima suaminya, apa? Dia melihat Romo. Setelah Romo nyuruh saya berdoa supaya saya bisa menerima, saya lama-lama kagum dengan suami saya. Walaupun suami saya tidak Katolik, rajin Romo. Suami saya baik banget Romo. Sehingga saya suka malu. Saya pulang ke gereja selalu ngomelin suami saya. Dan suami saya diem aja. Dia terima diomelin sama istrinya. Lalu selalu saya tanya, Pah, kenapa kalau kamu diomelin kok diem aja? Dan suami saya berkata, Mah, kalau saya jawab jadi panjang. Lebih baik saya diem biar tenang. Biar tenang. Saya lebih senang tenang. Kamu nyalah-nyalahkan saya, ya sudah saya terima. Gak akan saya balas. Kenapa? Biar tenang. Langsung saya peluk suami saya, Romo. Saya yang ingin ke gereja, tapi suami saya yang punya Tuhan. Suami saya yang hatinya baik. Lihat Bapak Ibu. Di saat kita bisa menerima pasangan kita, maka apa yang terjadi? You will get the big miracle. Keajaiban. Ini keajaiban dari sebuah apa? Maaf. Kita lihat. Kita deal dengan suami atau istri yang berat. Nah, kenapa sih orang semakin melukai satu dengan yang lain? Yesus sudah pernah ngomong waktu ditanya sama orang Farisi, apakah seorang suami boleh menceraikan istrinya? Lalu Yesus berkata, apa yang ditulis dalam surat Musa? Musa memberi izin. Lalu kata Yesus, Musa itu memberi izin karena ketegaran hatimu. Kamu tuh merengek-rengek terus. Maka Musa berkata, ya sudah, boleh. Padahal tidak boleh. Musa tidak tahan. Jadi perhatikan bahwa karena ketegaran hatimu, maka Musa menuliskan perintah cerai. Sesungguhnya tidak ada. Bapak Paus mengingatkan ada suami istri yang kurang dewasa karena luka batin yang dialami waktu muda atau dalam perkawinan pun terluka oleh pasangannya. Kecewa, sedih, dan seringkali sedih, kecewa dalam perkawinan kalau tidak bisa dikeluarkan menumpuk dan akhirnya bisa meledak. Karena jengkel. Maka pada saat
jengkel, ditumpuk, nanti kalau ada meledak, dia akan ngomong segala-galanya, diungkit peristiwa-peristiwa lama. Nah itu sakit yang tidak diolah. Rasa kecewa dan rasa marah yang dibiarkan begitu saja. Nah, oleh karena itu, luka batin, sakit, itu menyisakan apa? Rasa tidak disukai, rasa tidak dihargai, rasa ditolak. Kecewa kalau dibanding-bandingkan. Romo, lihat suaminya dia itu kalau ke gereja, waduh romantis banget, dipegang suaminya. Kalau salam damai itu suami istri langsung cipika-cipiki, dipeluk istrinya. Lalu saya tanya, lalu suami ibu bagaimana? Itu parah Romo, suami saya itu. Kalau salam damai, dia salamin tante-tante yang lain. Saya malah gak disalamin Romo, asem dah. Lihat, pada saat dibanding-bandingkan, maka apa? Itu orang membuat kecewa. Jadi luka itu membuat orang menimbun rasa sakit, menimbun rasa pahit. Nah, kalau demikian, bagaimana supaya saya bisa membereskan luka? Bagaimana saya akhirnya bisa berdamai dengan ayah saya? Viktor Frankl, kalau Anda pernah mendengar Viktor Frankl, pasti psikolog tahu. Viktor Frankl adalah seorang sosok yang hidup zaman Hitler. Dia melihat papa mamanya ditembak. Dia melihat adiknya dibunuh, dimasukkan kamar gas. Dia marah, kecewa. Dan akhirnya dia menulis buku, Meaningful Life, dan dia menulis satu kalimat yang bagus. Banyak penderitaan dalam hidup ini yang tidak bisa dirubah. Saya tidak bisa mengubah supaya saya lahir dari ayah yang lebih sayang pada saya, Raisoh. Saya tidak pernah bisa merubah supaya saya punya kulit ndak ireng-ireng amat. Saya tidak bisa merubah menjadi orang yang cungkojen. Saya tetap ingnijen. Tetapi yang harus dirubah apa? Sikap saya. Sikap saya. Dan sikap saya harus apa? Menerima. Saya mulai belajar berdamai dengan ayah setelah saya menjadi pastor 10 tahun. Awal saya masih marah. Saya tidak pernah nyapa dengan ayah. Tidak. Padahal saya pastor. Saya jarang. Ketemu di rumah cuma, Pak. Dengan ibu saya ngobrol. Sampai waktu saya di Filipina, saya berdoa. Tiba-tiba saya kaget. Waktu pembimbing suruh membayangkan kalau ayah meninggal. Saya nggak menangis loh. Nggak menangis. Saya malah berkata, ya sudah ayah, selamat jalan. Saya nggak punya rasa kehilangan. Nggak. Tapi di saat ibu, saya suruh membayangkan ibu meninggal, saya menangis. Saya tidak tahan. Saya dekat sekali dengan ibu. Lalu dosen berkata, kamu harus berdamai dengan ayah kamu. Saya pulang ke Indonesia. Saya harus ngumpulin adik dan ayah serta ibu saya. Saya telepon ayah, mari kita kumpul, kita retret bersama. Lalu akhirnya berkumpul. Pada saat kita kumpul, adik kita. Ayah ingat, ayah itu terlalu keras dengan kakak. Ayah memukul kakak. Kami tidak pernah dipukul. Lalu ayah ngomong, ya kamu tidak pernah dipukul karena kamu pinter. Kurang ajar enggak? Padahal saya udah jadi romo pada saat itu. Kakakmu ini nakal. Ya, tapi ayah keterlaluan. Ayah pernah melempar kakak, tidak mencari kakak. Belum jawab. Ayah dulu baru di situ ngerti saya. Ayah itu 5 bersaudara, dia anak ketiga
Dan 2 kakaknya perempuan, 2 adiknya perempuan. Dan kakek saya, ayah dari ayah, keras banget, kasar pada ayah. Maaf, ayah saya Muslim. Baru ayah menjadi Katolik sewaktu SMA. Dan ayah berkata, kakekmu kalau saya lupa sholat subuh, langsung ditali di pohon, dipecut pakai lidi sampai berdarah. Kakekmu keras pada ayah karena ayah harus memberi contoh dan melindungi 2 kakak perempuan dan 2 adik perempuan. Saya baru sadar, oh pantesan dia keras sama saya. Lalu akhirnya saya menerima ayah. Saya berdamai. Saya berkata, ayah, boleh tidak? Ada satu hal yang saya sedih. Lalu ayah ngomong, kenapa? Ayah lihat di album keluarga kita, ayah menggendong adik nomor 2. Adik nomor 3 ada di pangkuan ayah waktu dipoto. Adik nomor 4 diajak jalan oleh ayah dipoto. Saya di pangku tukang becak. Sampai saya pernah tanya ibu, Bu, bapakku sing endi? Ibu berkata, yo bapakmu kui. Kowe gek cilik bapakmu tugas. Ra pernah ketemu. Oh, jadi saya tidak dekat dengan ayah. Lalu saya berkata, ayah, boleh nggak saya memeluk kamu? Saya peluk ayah. Begitu lama dan ayah berkata, ini pelukan yang terindah. Dan saya sejak itu berdamai dengan ayah. Saya menerima ayah. Dan waktu saya sudah berdamai dengan ayah, ayah berubah kali. Di saat ibu tidak bekerja lagi, ibuku stroke dan tidak bisa apa-apa, terbaring selama 8 tahun. Dan 8 tahun yang merawat ibu, ayah. Ayah itu ngangkat ibu dari tempat tidur, mandikan, lalu berjemur. Ayah buat makanan untuk ibu, diangkat lagi, disuapi. Ayah setiap hari 8 tahun. Kami anak-anak sampai ngomong, ayah kita cari perawat menolong ayah supaya tidak terlalu capek merawat ibu. Ayah berkata apa? Ora, mbok muki ke aku nom apik be aku. Yen aku sing ndelok bojoku gering, aku sing ngrawat dhek. Ra perlu sing liya, ora apa-apa. Aku isih kuat. Maka saya pernah tanya ibu, Bu, waktu ibu masuk ICU, saya tanya, Bu, nanti kalau di surga boleh menikah lagi. Ibu jangan cari bapak, ireng. Golek sing cakep, Bu, be anake putih sithik. Apa ibu berkata, ora, aku golek bapakmu ki apik. Sampai di tahun ke-7 akhirnya bapak divonis penjepitan tulang belakang, saraf belakang dengan leher. Saya nemenin ayah ke dokter. Waktu divonis bapak kena penjepitan saraf belakang dengan leher. Bapak tidak boleh mengangkat yang berat lagi. Ayah menangis. Saya sampai kaget, loh tentara kok nangis? Gayane sudah banyak melukai anaknya, kok masih nangis? Lalu ayah langsung berkata, Mas, kok saya menangis bukan karena sakit. Saya menangis karena tidak bisa ngangkat ibumu lagi.
Dan saya kagum dengan ayah. Betapa ayah selalu memikirkan istrinya. Dan itu membuat saya kagum. Dan saya mengagumi ayah setelah apa? Setelah saya bisa memaafkan ayah. Jadi rupanya di dalam perkawinan kita harus sadar ada 3 hal yang kita harus lakukan. Supaya perkawinan ini menjadi berkat indah. Jangan pernah menyesal. Sewaktu ayah dan ibu masih hidup, kan saya pernah cerita di album tuh selalu dipotret tuh ayah begini. Ibu begini. Tapi setelah ibu sakit, kalau dipotret ayah itu selalu memeluk ibu. Selalu dipeluk dan dikecup ibu. Sampai saya ngomong, loh Pak, saiki kok waktu dipotret ibu selalu dipeluk. Dan ayah berkata, lebih baik memeluk sekarang daripada nanti sudah dingin, ndak iso dipeluk. Wow. Anda harus mengungkapkan sayang dikala pasanganmu masih ada. Percuma kau dirikan bongpai dari emas, ndak akan merasa dia. Lebih baik sekarang berikan Louis Vuitton, betul atau enggak Bu? Belikan Hermes kalau perlu, tapi nyumbang dulu ke gereja. Jangan banyak mengeluh tentang pasangan Anda. Romo, dia itu kalau tidur ya ampun Tuhan, muni, bunyi. Oh. Ibu, bapak itu sedang berkomunikasi dengan segala genderuwo, tuyul dan apa. Jadi biarkan. Bu, Anda suatu saat akan kehilangan suara itu untuk selama-lamanya. Maka pada saat berbunyi, syukur isih urip. Justru kalau tidak berbunyi lagi harus dicek. Pak E, cek. Pak, kalau punya istri berbunyi terus ngomong, azan aja kan 5 kali. Istri Anda kan gak ada tanda-tandanya. Dari pagi sampai pagi lagi bunyi terus. Bersyukurlah. Ada hiburan. Gak perlu punya tape lagi. Memang itu pasangan Anda. Maka yang pertama adalah apa? Supaya hidup perkawinan bahagia. Pertama, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Artinya, perkawinan itu kehendak Tuhan. Maka kalau berat, bertahanlah bersama Tuhan. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan. Tuhan yang menyatukan Anda. Maka Anda hanya bisa kuat kalau hidup dengan Tuhan. Tapi jangan sampai seperti di paroki kami ada patung Pieta. Di paroki HKY juga ada patung Pieta. Tapi saya 2 hari gak ada yang doa di sana. Kurang laku, kurang manjur rupanya. Bisa jadi romonya kurang berdoa. Kalau patung Pieta di Helena, manjur. Suatu saat saya berdoa di situ. Saat saya berdoa, ada ibu-ibu di sebelah saya. Berdoa. Namanya ibu-ibu tidak bisa membedakan antara berbisik dan berisik. Ibu itu berdoa, Tuhan, 20 tahun yang lalu kau kirimkan pasangan yang baik sekali. Dia setia, dia sangat menyayangi saya. Dia selalu menjadikan saya segala-galanya. Namun Tuhan, setelah 20 tahun berubah. Dia tidak pernah punya waktu untuk saya. Dia selalu meninggalkan saya. Dia selalu menjengkelkan saya. Maka Tuhan, sekarang apa yang kau berikan akan kukembalikan kepadamu. Silahkan panggil kapanpun sekehendakmu gitu. Saya untung gak ngomong amin saudara-saudara gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, bukan berarti bahwa pada saat kita ini hidup bersama Allah,
lalu segala-galanya dikembalikan kepada Allah. Enggak. Hanya Tuhan yang membuat kita kuat. Hanya Tuhan. Kami pun para imam, para suster, kami harus diam di dalam cinta Tuhan. Merasakan Tuhan menjadi kekuatan. Hanya Tuhan yang membuat Anda bisa tahan. Yang kedua adalah apa? Yang kedua, if we really, ini langsung 3 disikat, nggak apa-apa, oke. Yang ketiga saja, oke. If we really want to love, we must learn how to forgive. Lihat, apa itu forgive? Forgive itu artinya liberation, bebaskan. Jangan ngungkit-ngungkit luka. Jangan nyimpen kemarahan. Jangan nyimpen kejengkelan. Hanya membuat hidup Anda tidak bahagia. Lepas. Suami Anda pernah menyakiti Anda. Ya sudah, ndak apa-apa. Ingat, suamimu tidak sempurna. Engkau pun lebih tidak sempurna. Ya para istri. Anakmu pun tidak sempurna. Lihat. Jadi bapak-bapak kalau mau menikah dengan istri yang gak cerewet, nikahlah dengan mannequin. Gak cerewet dan ramping terus. Maka liberation, bebaskan. Anda pernah kecewa, pernah marah, jangan disimpan terus. Saya pernah jengkel juga dengan teman serumah. Karena apa? Karena teman serumah itu kalau diberi tugas, tidak mau, selalu nolak. Itu kakak kelas saya nggak enak. Lama-lama saya marah, saya jengkel. Sampai akhirnya apa? Karena jengkelnya, saya nggak mau ngomong dengan dia. Dan ingat, kalau orang yang menjengkelkan itu selalu tenang-tenang saja. Ya toh? Yang jengkelnya yang terus-terusan. Nggak sebel. Tiap hari Romo ini selalu nyapa saya, halo Eko. Saya tuh langsung diem, saya nggak mau ngomong dengan kamu. Tiap hari dia, halo Eko, gimana kabarnya? Saya cuma diem, asem kata saya. Kalau mencekik itu dibolehkan oleh gereja, tak cekik gue. Pateni kata saya. Dan saya makin kesel, dibiara tiap hari ketemu dia. Makan sebelah saya. Malam-malam doa, ditutup dengan doa Bapa kami, itu doa yang paling menyebalkan. Ampunilah kesalahanku seperti aku pun tidak mau mengampuni kesalahan dia, kata saya. Saya tidak bisa mengampuni dia, saya nggak suka. Sampai akhirnya saya ingat, saya selalu memberi nasihat kepada umat, kalau kamu marah, jengkel, novena. Akhirnya saya novena. Tuhan, ubah dia, ubah. Kalau perlu pindah. Tapi tolong jangan dilakukan untuk Romo paroki ya, jangan dilakukan untuk Romo paroki. Ini hanya untuk sesama Romo. Saya mengatakan ubah, pindah. 9 hari. Dan hari ke-9, terjadi mujizat besar. Pagi-pagi seperti biasa, dia berkata, hai Eko. Tiba-tiba Eko, hai. Hah? Kok saya ngejawab ya? Dia ngomong, gimana kabarnya kok? Sehat, thank you Father, thank you, I'm okay. Terima kasih. Gimana engkau? Sehat kok? Bagus. Ayo kita duduk bareng. Yuk. Ngobrol. Gimana kabarnya Romo? Baik. Kemarin kemana? Aku main badminton kok. Rame. Keren. Nanti sekali-kali bergabung ya kok. Iya. Padahal badminton itu yang membuat dia malas bertugas di pastoran. Tapi saya tanya. Sampai akhirnya pagi itu saya buat kopi. Saya tahu dia buat kopinya seperti apa. Lalu saya nawarin, Romo mau buat kopi? Mau? Sekalian saya buatkan. Saya kaget, kok saya yang jadi berubah? Halo, kalau berdoa jangan ngatur Tuhan.
Tuhan memang susah diatur coy. Saya minta berubah, bener. Dia ubah saya. Saya akhirnya menerima dia, baik dengan dia, dan akhirnya kita akur. Dan setelah akur, dia mau tugas. Kok, aku kapan tugas? Oh ini, bisa toh Romo? Bisa kok, aku bisa. Oh oke, saya beri tugas. Dan akhirnya apa? Saya baik dengan dia, setahun kemudian dia dipindah saudara-saudara. Setelah akur. Jadi apa yang saya mau katakan, yang membawa berkat adalah apa? Merubah diri kita. Bukan merubah pasanganmu. Tidak bisa. Tuhan juga tidak bisa merubah dia. Rubah dirimu. Maafkan. Saya setelah berdamai dengan ayah, sekarang sukacita dengan ayah. Sering ngobrol. Pulang ke rumah kita ngobrol, pelukan. Kemarin ayah saya curhat. Karena sudah tua, 70 lebih. Budek. Ompong. Dia ngomong, kok aku ki saiki ra iso krungu apa-apa, ya neng gereja mang bengong. Terus aku golek hearing aids. Apa itu? Alat bantu dengar. Terus wis tuku. Wis larang kok. Piro? 18 juta. Kok larang temen Pak? Yo loro. Oh alah. Tuli kok loro-lorone gitu. Mulane gak dipanggil-panggil Tuhan kata saya itu. Wong tuli kata saya itu. Lalu Bapak berkata, "Oh jongono kowe" gitu ya. Tadinya itu kok saya pikir cuma 9 juta. Nah terus kenapa kalau 18 juta? Ya 9 juta kan untuk membenarkan ini. 9 juta lagi untuk cari gigi palsu. Terus ya saiki meng kanggo iki ring aids 18 juta. Aku ran dedet neh. Terus iki apa? Untukku ompong. Ra iso mangan. Terus saya kan kasihan. Ya sudah ayo kita cari gigi palsu. Oh kok harap bayar ke? Ya. Tapi gigi palsunya yang second ya ayah. Lalu ayah tanya, emang ada yang second? Ada, bekas orang mati kan gak dipakai kata saya tuh. Bisa kata saya tuh. Lalu ayah berkata, kamu ini dulu dilukai sekarang melukai ayah ya gitu ya. Saya hanya bercanda, saya beri amplop. Kebetulan saya punya tabungan. Nih beli. Lalu ayah, wih akeh kok, sultan, kata saya sultan, cuma macem-macem, saiki sultan aku ki. Lalu ayah tanya, sondi ki, kolektor, kata saya itu. Saudaraku terkasih, lihat di saat saya bisa mengampuni ayah, ada sukacita. Sampai suatu saat ayah itu masih senang naik sepeda. Sepedanya sudah rusak. Saya nabung, saya belikan sepeda. Saya datang pada ayah, sepeda untuk ayah. Ndak perlu matematikane 8 tak kei pite. Engkau melukai aku memberkati engkau. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Gila. Saya kalau boleh oleh Tuhan dilahirkan, tetap ingin punya bapak si Jawa ini satu. Hebat. Ayah saya ini sekarang betul menyayangi. Waktu sebelum pandemi, ada umat saya mau disuruh bawa ziarah. Lalu ayah, salah satu yang ikut ziarah ngomong, Romo, ayah diajak, kami yang bayarin. Suami istri. Oh baik bu, terima kasih. Saya tawarin ayah. Ayah, mau ziarah enggak? Neng di Israel. Ono apa neng kono? Oh alah, kata saya itu. Tempat Yesus lahir, kata saya itu. Oh iya lali, tak pikir Yesus lahir neng Mornosari, kata dia itu. Kurang ajar kata saya itu. Ayo neng Israel. Orang dedet, ono sing bayari. Apa jawab ayah? Aku ra. Kenapa pak? Aku duwe anak telu.
Mosok aku seneng-seneng anakku, mantuku, putuku ra seneng-seneng. Ra enak aku. Maksud bapak kabeh digawa apa? Ora. Aku seneng ning sendang sono wae ra apa-apa, sing penting bareng-bareng. Lihat, itu ayah. Betapa dia tidak rela bahagia sendirian. Dia senang dengan anak-anak dan cucunya. Dia bawa. Sampai suatu hari dikala aku mau berdoa untuk ibu, Pak, ibu sudah meninggal 1000 hari loh. Kita misa ya. Apa kata ayah? Aku sekarang bangun itu suka pegang kiri kanan. Wis ranono mbokmu ya. Kanggo apa aku urip ya? Lihat, betapa ayahku punya cinta yang besar pada istrinya. Dia tidak pernah menyesal mempunyai seorang istri yang selalu dia puja, yang selalu dia cintai. Kenapa? Karena ayah tahu istriku adalah anugerah dari Tuhan. Maka kemarin saya ngomong kepada ayah, yuk, ibu sudah meninggal 12 tahun. Saya bawa, yuk ayah kita ke makam ibu. Lalu ayah menangis, sudah 12 tahun. Kata saya tuh, Pak, isi nangis. 12 tahun loh Pak, golek janda yo. Lalu bapak jawab, asu weki gitu ya. Kurang ajar, Romo diasu-asu kata saya itu. Saya berkata, Romo bisa mencarikan pra gitu ya. Ora, sampai kapanpun ibumu adalah orang yang akan ada di hatiku sampai mati. Tuhan memberkati. Terima kasih.